يا مضى العجائب فاجئه عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufiknya dan berbagai kenikmatannya sehingga dalam keadaan sehat walafiat setelah melaksanakan ibadah puasa kita dapat bersua kembali dalam acara ini. Mudah-mudahan akan menambah ilmu kita sekaligus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tema penting baik dalam kajian keilmuan, dalam kajian Al-Quran, dan juga dalam kehidupan keseharian kita, bahkan punya akar sejarah yang panjang, yaitu hubungan antara iman dan amal. Hubungan antara keyakinan dengan perbuatan. Hubungan antara iman yang benar dengan perbuatan kita, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tema ini menjadi tema yang sangat penting dan telah ada sejak awal-awal Islam, tentu pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat yang satu menitik beratkan kepada amal perbuatan dan menjadikan amal itu sebagai barometer segala-galanya dan mengesampingkan iman, tidak menganggap penting iman. Dan yang kedua adalah sebaliknya, sekelompok orang yang justru mementingkan keimanan dan menyampingkan perbuatan, menyampingkan amal, menyampingkan efek daripada amal kepada iman seseorang. Dan tentu walaupun dengan nama yang ada dalam catatan-catatan sejarah, dalam ilmu yang disebut dengan ilmu kalam atau teologi, kelompok itu disebut dengan kelompok Khawarij dan disebut dengan kelompok Murji'ah. Saat ini tidak kita temukan sebagai sebuah kelompok dengan nama itu. Saat ini tidak kita temukan sebuah madhab dengan nama itu. Tetapi sedikit banyak pemikiran kedua kelompok ini ada di tengah-tengah kita kaum muslimin. Sadar atau tidak sadar, sedikit banyak kita menerapkan
pemikiran mereka, baik dalam bentuk yang sangat ekstrim ataupun dalam bentuk yang moderat atau kebalikan ke arah sananya. Di semuanya tentu bermasalah, semuanya tentu ada kekurangan-kekurangan yang harus diluruskan. Kaum Murji'ah berpandangan bahwa yang penting itu adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, itu adalah barometer. Itu adalah sebagai pondasi. Dan itu adalah sebagai pilar penting. Dan tidak penting kemudian hal lainnya. Tidak penting kemudian amal. Tidak penting kemudian benar atau tidak perbuatan kita. Karena itu kita sering mungkin mendengar bahwa ketika berhadapan dengan orang yang melakukan banyak maksiat, banyak pelanggaran, dia mengatakan, oh tidak masalah, yang penting adalah imannya. Yang penting hatinya. Karena iman itu adalah sebuah keyakinan, sebuah pemahaman dan pembenaran yang ada di dalam diri, yang ada di dalam jiwa. Iman tidak dapat kita deteksi. Keberadaan iman kita tidak bisa ketahui kecuali dengan amal. Karena itu amal seringkali diterjemahkan sebagai refleksi daripada sebuah keimanan. Tindakan adalah sebagai bukti daripada sebuah keimanan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengamalkan berbagai syariat, berbagai aturan, Allah dahului dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu bukan berarti bahwa panggilan itu hanya khusus kepada orang yang beriman dan perintah itu hanya khusus bagi orang yang beriman, yang artinya orang yang tidak beriman tidak mendapat kewajiban, sehingga dengan tidak mendapat kewajiban berarti tidak ada tanggung jawab dan tidak ada sanksi. Tentu bukan demikian. Panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, khitab dengan ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, khususnya dari pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, itu adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memerintahkan kepada kita sebuah amalan, yang amalan itu adalah bukti keimanan kita. Artinya seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada kita, wahai manusia yang mengaku dirinya beriman, kalau kalian benar beriman, maka laksanakanlah misalnya sholat, bayarlah zakat, keluarkanlah humus, sebagaimana dalam surat Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada setiap apa yang kalian peroleh, maka 1/5-nya adalah milik Allah, milik Rasul, milik Al-Qurba, dan kemudian milik masakin, yatim, dan ibnus sabil, in kuntum tu'minuna. Jadi semua perintah itu kemudian diakhiri dengan kata kalau kalian benar-benar beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya. Kalau kalian beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah, terhadap apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat, yaumal taqal jam'an,
Jadi khitab ya ayyuhalladzina amanu itu justru menunjukkan bahwa iman saja tidak cukup. Bahwa berkeyakinan saja tidak cukup. Tapi butuh kepada amal. Butuh kepada tindakan. Butuh membumikan berbagai perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh juga untuk meninggalkan maksiat, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting untuk kita pelajari mana yang wajib untuk kita lakukan. Bagaimana kita harus melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita kemudian kita melaksanakan amalan-amalan yang salah. Amalan-amalan yang bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan sampai karena pengabaian kita, karena tidak mau kita belajar, dan kemudian kita anggap bahwa tidak penting tindakan itu, tidak penting amalan itu, tidak penting kemudian harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama kita dari Al-Quran, dari sabda Nabi dan sabda para imam. Karena kalau kita melakukan sembarangan, kalau kita melakukan tanpa dengan didasari oleh ilmu, didasari oleh sandaran yang kuat, pemahaman yang kuat, pemahaman yang sudah mengalami berbagai diskusi, pemahaman yang dipahami oleh ulama kita yang sudah mereka lalui berbagai jenjang pendidikan, berbagai diskusi, mereka juga sudah mengarungi pandangan-pandangan yang banyak dan kemudian memilih yang paling kuat. Maka artinya kita hanya mengambil dan kita hanya mengamalkan secara sembarangan. Dan itu artinya kita tidak mengambil berat. Kita tidak menganggap bahwa amal harusnya adalah sebuah refleksi, sebuah bukti iman kita. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan iman kita kepada para imam Ahlul Bait sebagai pelanjut dari sabda-sabda yang kita sebut dengan sunnah. Dari teladan-teladan, kelanjutan dari teladan Rasulullah, yaitu teladan para imam yang juga kita sebut sebagai sunnah, sebagai referensi kedua setelah Al-Quran. Dengan kita mengabaikan itu semua, dengan kita amalkan amalan keseharian kita, baik itu berupa sholat, puasa, zakat, khumus, haji, dan yang selainnya. Begitu juga hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan jual beli, berhubungan dengan simpan, pinjam meminjam, transaksi, dan hubungan yang berhubungan dengan keluarga, misalnya pernikahan, perceraian, warisan, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian yang tak terpisahkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam sisi pengamalan, dalam sisi ketaatan, dan juga dari sisi yang sebaliknya. Yakni tidak boleh kemudian kita menerjang hal-hal yang tidak boleh untuk kita lakukan. Sebagai bukti keimanan kita kepada Allah adalah kita tinggalkan segala maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat iman kita kalau kita mengabaikan amal itu. Tidak benar anggapan seperti kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa yang penting adalah iman, maka perbuatan jelek manusia, perbuatan fasik manusia
biarkan kita serahkan kepada Allah, dan kemudian kita tidak mengambil penting. Untuk menghukumi orang lain adalah mungkin ada benarnya. Artinya kita tidak perlu menghukumi orang lain, tetapi kita hukumi diri kita. Kita hukumi bahwa kita perlu untuk kemudian menyesuaikan dan perlu kemudian menurunkan iman dalam tindakan amal kita. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Fir'aun. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 90 dan 91, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Fir'aun di saat akan tenggelam, dia berteriak dengan mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun ketika akan tenggelam mengatakan, aku beriman seperti imannya kaum Bani Israel, yaitu tidak ada Tuhan selain yang diyakini oleh mereka, dan aku ada tergolong orang Islam, Muslim. Apakah diterima iman Fir'aun yang demikian? Ayat selanjutnya mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu mengatakan demikian, sementara sebelum ini kamu bermaksiat kepada Allah, kamu menjadi orang yang melakukan perusakan di muka bumi? Ini menunjukkan bahwa tidak ada gunanya lagi keimanan yang tidak membuahkan perbuatan kebaikan. Keimanan yang hanya di akhir hayat, keimanan yang dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yaitu pada surat Al-An'am ayat 158, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Tidak bermanfaat iman seseorang, tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya ketika dia sebelumnya belum beriman, kecuali di detik-detik terakhirnya. Atau sebelumnya sudah beriman tapi tidak membuahkan imannya itu kebaikan. Au kasabat fi imaniha khaira, atau keimanan yang tidak membuahkan kebaikan. Itu tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah iman yang membuahkan perbuatan. Karena itu dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati mereka yang berbahagia, mereka yang beruntung, Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, dan seterusnya. Sungguh beruntung kaum mukminin. Jadi Allah memulai mensifati siapa yang beruntung itu adalah mukminin. Ini menunjukkan betapa pentingnya iman. Tetapi iman juga tidak cukup, karena Allah melanjutkan, mukmin siapa? Yakni mukmin yang khusyuk di dalam salatnya, mukmin yang mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang ada pada hartanya, mukmin yang menjaga kehormatannya, mukmin yang menjaga hal-hal yang disebutkan oleh Allah, tidak membunuh, tidak kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Ini adalah sebuah pandangan yang tidak benar ketika hanya mementingkan iman dan mengabaikan amal. Sebaliknya juga adalah kelompok kedua yang saat itu muncul, yaitu yang disebut dengan Khawarij. Di saat menjadikan amal sebagai barometer, di saat menjadikan amal perbuatan itu sebagai penentu, tentu mereka hanya ambil dari sisi negatif, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, ketika seseorang melakukan dosa atau kemunafikan yang besar,
sehingga kemudian layak disebut musyrik juga, maka kemudian akan gugur keimanannya. Tidak lagi disebut mukmin. Karena tidak lagi disebut mukmin, maka kemudian berarti menjadi halal darahnya. Boleh untuk kemudian dibunuh, boleh untuk kemudian digunjing, boleh untuk kemudian ditipu dan seterusnya. Tentu ini pada kondisi perang. Ini juga pemahaman yang salah ketika dipahami bahwa dalam semua kondisi, dalam kondisi damai semua itu tidak berlaku. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah bahwa juga walaupun dalam kondisi damai tidak bisa kita memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia kemudian akan menggugurkan keimanan secara sekaligus. Artinya seseorang yang melanggar kemudian dianggap tidak beriman sama sekali. Ini juga tidak benar. Karena itu sebagian kaum muslimin kita saksikan mungkin berbeda pandangan. Yang menurutnya adalah kesalahan, maka kemudian tidak dihitung lagi sebagai muslim, tidak dihitung lagi sebagai saudara, tidak diperhatikan lagi hak-haknya. Tentu ini sebuah kesalahan. Kalaupun ini sebagai sebuah kesalahan dalam artian menurutnya adalah kesalahan, belum tentu itu sebuah kesalahan. Dan belum tentu kemudian kesalahan yang satu itu menggugurkan sebuah keimanan. Bisa saja bahwa orang itu bersalah, apalagi ketika salah pemahaman atau beda pandangan. Belum tentu kemudian beda pandangan itu berarti memang menggugurkan keimanan. Kita tidak boleh lari dari ekstrim yang satu tadi, pindah kepada ekstrim yang lain. Pindah kepada ekstrim yang kemudian menganggap setiap perbuatan kemudian akan menggugurkan keimanan. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lapang dada menerima perbedaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kami lakukan sebagai sebuah kesalahan. Yang menurut kalian sebagai sebuah kesalahan, tapi menurut pelakunya adalah bukan kesalahan, itu kembali kepada Allah. Bagaimana kemudian Allah akan menghukumnya. Sebaliknya juga demikian, bahwa kita juga tidak boleh mengabaikan perbuatan itu sama sekali tidak ada efeknya. Bahwa perbuatan memang berefek. Perbuatan kalau dilakukan dengan terus-menerus dan perbuatan itu adalah dosa besar, dosa yang disepakati, dosa yang dengan sangat jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang kita sebut dengan daruriyatuddin, keniscayaan dalam agama sebagai sesuatu yang pasti, atau bahkan kepastian dalam hukum fikih, maka tentu itu dosa besar yang akan mempengaruhi keimanan. Misalnya membunuh, itu adalah sebagai dosa besar yang dalam Al-Quran disebutkan diancam dengan neraka selama-lamanya. Ataupun mendustakan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, itu tentu adalah bagian daripada yang dianggap sebagai dosa besar, mendekati kekafiran, menggerogoti keimanan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa memang perbuatan itu juga akan berefek kepada iman. Tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian akibat daripada mereka yang melakukan berbagai kesalahan. Di sini Allah menggunakan dua kata. Yang pertama adalah kata kerja, asa'u, yang artinya adalah berbuat jelek, ditambah lagi as-su'a, yaitu kejahatan. Padahal dengan satu kata kerja berbuat kejahatan, berbuat jelek sudah cukup. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa bukan sekedar sekali atau dua kali,
atau bukan sekedar perbuatan jelek yang katakan masih diikhtilafkan, masih diperdebatkan, atau perbuatan jelek yang mungkin dianggap oleh agama sebagai perbuatan dosa kecil, bukan itu. Tapi di sini ada penekanan asa usua, artinya melakukan betul-betul kejahatan. Kejahatan yang disepakati dalam agama, keniscayaan dalam hukum agama, dalam Al-Quran, atau dilakukan terus-menerus, dilakukan dengan pembangkangan kepada Allah, bukan dilakukan karena malas 1-2 kali, karena hawa nafsu orang tergelincir, tapi kemudian bisa jadi taubat, bisa jadi kembali kepada Allah. Tidak, tapi yang dilakukan dengan pembangkangan itu akibatnya adalah akan mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. An kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita adalah kita harus berada di jalan tengah. Kita harus moderat. Kita tidak boleh berpandangan ekstrim bahwa iman adalah segala-galanya dan cukup kita abaikan semua perbuatan, tidak penting semua perbuatan. Itu salah. Sebaliknya bahwa perbuatan ada segala-galanya, sehingga perbuatan yang salah kemudian akan menggugurkan keimanan. Begitu juga sebaliknya. Tidak boleh kita anggap bahwa perbuatan segala-galanya sehingga keimanan tidak penting. Oh, tidak penting orang beriman kepada Allah atau tidak, beriman kepada Nabi atau tidak, beriman kepada para imam suci Ahlul Bait atau tidak. Yang penting amalnya, yang penting beramal dengan amal yang manfaat, yang penting beramal dengan hal-hal yang universal. Itu semua adalah pandangan ekstrim. Yang benar adalah kita memadukan bahwa semuanya itu adalah penting. Semuanya adalah berkaitan. Mereka yang berbuat baik tapi mengabaikan keimanan kepada Allah punya tanggung jawab di sisi Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban. Mengabaikan dan tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Begitu juga keimanan kepada para imam suci Ahlul Bait sebagai pelanjut Rasulullah SAW akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu masing-masing kita perlu terus belajar, perlu terus memperdalam ilmu agama, perlu memperdalam dan memperbaharui, memperkuat keimanan kita dengan berbagai dalil, dengan berbagai argumentasi untuk kemudian sehingga menjadi motivasi yang kuat untuk kemudian kita lakukan, kita bumikan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita tidak terjatuh ke dalam sebuah pemahaman yang salah, ekstrim yang salah, tidak terjatuh kepada pengabaian, tidak terjatuh kepada yang memisahkan antara tindakan dengan iman. Tentu kita tidak bisa menghukumi secara sama rata karena masing-masing punya hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mengimani bisa saja karena pengetahuan yang tidak sampai kepadanya, bisa saja karena dalil-dalil yang dianggap tidak kuat, sehingga kita perlu toleran. Kita perlu untuk kemudian tidak menghukumi cepat bahwa dia sudah katakan keluar dari agama, dia sudah tidak layak untuk dianggap sebagai saudara atau tidak perlu dihormati. Tidak. Tentu semuanya harus kita hormati. Semuanya harus kita hitung sebagai bagian daripada saudara kita kaum muslimin. Walaupun bisa jadi berbeda keyakinannya, 1-2 keyakinannya, berbeda dalam mengamalkan ibadah, berbeda dalam mengamalkan syariat yang kembali kepada bagaimana pengetahuannya, bagaimana kedalaman pengetahuannya, bagaimana apa yang sudah dia pikirkan dalam pemikirannya, dalam mencoba untuk bernalar dalam diskusi, dalam mengikuti
para ulama, mengikuti berbagai kajian para ulama, mengikuti berbagai argumentasi para ulama. Karena perbedaan itulah maka menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan dalam pandangan, dalam keyakinan, dan dalam mengamalkan sebagian ibadah. Dan kita harus membuka diri, harus toleran, harus menganggap semuanya adalah saudara, semuanya adalah berada di bawah payung Islam, dan kita tetap memperhatikan apa yang memang digariskan oleh Islam kepada kita, apa yang memang diharuskan untuk kita memperhatikan hak-hak sesama kaum muslimin, hak-hak sesama warga negara, hak-hak sesama manusia bahkan. Dan ini tentu tidak mengabaikan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, kewajiban kita untuk kemudian mendalami kebenaran, mendalami apa yang harusnya kita yakini, apa yang harusnya kita amalkan. Semuanya adalah terkait, semuanya adalah tak terpisahkan, semuanya adalah sebuah kesatuan yang tidak boleh kemudian kita ambil yang satu, kemudian kita tinggalkan yang lain. Tidak boleh kita hanya ambil satu potong dan kemudian kita tinggalkan yang lain. Tidak boleh hanya kemudian kita ambil sesuatu yang cocok dengan diri kita dan kemudian kita buang yang lain. Kita semua harus pelajari dengan seksama. Kita harus mempelajarinya secara komprehensif. Kita harus mempelajari dan menelaahnya sehingga menjadi bagian yang menjadi pemikiran kita, menjadi diskusi kita, menjadi sesuatu yang harus kita cari benang merahnya. Dan dengan demikian kita termasuk yang disabdakan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah memuji mereka, yaitu orang-orang yang membuka pendengarannya, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang mendengarkan setiap pandangan dan kemudian mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab. Merekalah yang disebut dengan ulul albab, orang yang cerdas, orang yang berakal. Dan itulah yang betul disebut sebagai hamba oleh Allah. Fabashshir ibadiyalladzina ila akhiril ayat. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang membuka pendengarannya dan kemudian memilih yang terbaik. Itulah orang yang mendapatkan hidayah dan itulah orang-orang yang berakal dan cerdas. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah hingga kita mampu memahami, meyakini dan kemudian melaksanakan dengan baik dalam kehidupan keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.